Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfalah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial CRUD Laravel 10 kita. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai create dan upload data ya. Kita coba ke /product. Nah, di sini kita sudah belajar cara bagaimana menginputkan data ke database beserta file upload. Misalkan di sini kita tambahkan produk baru. Kalau kita submit, maka data akan bertambah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengedit atau menghapus data ini? Nah, untuk edit sendiri nanti kita akan belajar dua sekaligus ya. Yang pertama bagaimana cara mengupdate data, yang kedua adalah bagaimana cara kita menampilkan data per satuan datanya. Misalkan ini kita tampilkan sendiri, ini tampilkan sendiri gitu. Jadi kalau di sini kan dia masih membaca semuanya ya. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code. Kita ke web seperti ini, bisa Ctrl P lalu cari nama filenya, lalu cari web seperti ini. Nah, karena kita menggunakan resource, maka kita sudah mempunyai sebuah URL yang sudah dibuatkan oleh Laravelnya. Kita bisa cek dengan cara php artisan route list seperti ini. Nah, kalau sudah, kita cari yang untuk mengedit data atau mengambilkan data untuk diedit. Di sini kita ada yang ini, produk, lalu ID produknya, lalu /edit. Nah, ini mengarah ke product controller, lalu ke function edit. Kita bisa cari, kita Ctrl P, lalu cari product controller yang ini, lalu kita cari yang function edit. Kita cari function edit. Nah, ini. Oke, caranya adalah kita cari dulu datanya. Kita bisa cari dengan cara kita buat variabel seperti ini. Lalu kegunaan atau fungsi lain kita menggunakan resources adalah kita bisa langsung mencari datanya berdasarkan ID dari sini. Jadi biasanya itu jika kita tidak menggunakan resources, maka kita membuat sebuah parameter di sini, ID seperti ini. Seperti ini, lalu di web kita akan membuat seperti ini. Route get, kemudian nama misalkan edit seperti ini, lalu parameternya apa, misalkan ID ini, lalu kita kurung seperti ini, lalu arahkan ke product controller, lalu ke function edit seperti ini. Jadi biasanya itu kita menggunakan seperti ini. Jadi edit ini bakal ditangkap oleh argumen yang ini. Nah, karena kita menggunakan resources, maka kita tidak perlu menggunakan seperti ini. Kita cukup yang ini aja, lalu kita juga ini kembalikan seperti semula. Nah, kita hanya perlu seperti ini. Product find product ID seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal return ke halaman yang ingin kita tuju. Misalkan kita akan buat nanti halaman edit, lalu kita compact atau kita bawa datanya, yaitu adalah variable find seperti ini. Nah, sudah, kita buat dulu halamannya. Nah, karena ini edit, kita asumsikan adalah halamannya mirip ya dengan yang create. Kita copy saja. Nah, seperti ini. Kita ganti edit. Seperti ini. Oke, sudah jadi. Kemudian pada produk atau di well complete ini yang menampilkan data,
kita arahkan ke halaman edit yang tadi. Caranya adalah kita produk seperti ini, ikuti URL tadi ya, berarti produk slash lalu ID-nya apa. Berarti kita item, kita ambil ID-nya, lalu kita arahkan ke edit seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa cek di halaman browsernya, lalu kita klik edit, maka dia sudah mengarahkan ke indeks ke-1. Kalau misalkan ini kedua, maka dia akan mengarahkan ke yang kedua. Oke, sekarang bagaimana cara kita membaca datanya? Jadi kita ingin ketika kita edit, maka ini juga masuk ya di sini ya. Misalkan ini kita klik yang pertama, maka kita akan memunculkan Samsung seperti ini, lalu price. Bagaimana caranya? Kita bisa coba seperti ini, di edit. Nah, di compact yang ada di yang ini, kita panggil di sini. Caranya adalah kita bisa value seperti ini, lalu kita panggil find, lalu product name. Kita coba lihat dulu, kita edit, lalu akan muncul. Kemudian yang Apple juga sama, yang kedua dia juga akan muncul. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara untuk mengarahkan data ke halaman edit lalu menampilkan datanya. Oke, kita lagi tambahkan lagi value seperti ini. Nah, seperti ini price. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, oke, sudah benar ya. Oke, sekarang kita coba ke yang update. Nah, di update ini dia akan menerima dua argumen. Yang pertama adalah request, yaitu kiriman data dari user, dan yang kedua adalah ID-nya. Jadi mana data yang akan diupdate? Kita cari berdasarkan ID-nya. Oke, yang pertama kita cari dulu find, atau kita validasi dulu boleh. Request validasi seperti biasa. Kita bisa contoh yang ada di ini ya, di store ini. Kita contoh sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk image ini kita bisa no label, tidak apa-apa. Ini kita tidak wajib no label seperti ini. Nah, kemudian kita cari datanya sama seperti yang di atas ini. Kita copy. Nah, kalau sudah, kita cek apakah dalam inputan user dia akan membawa file image. Kita cek ya. Enter. Nah, kalau dia membawa, maka kita simpan image-nya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita update datanya. Kita update seperti ini. Jadi ini adalah sama seperti yang ada di atas ini. Sama ya. Bedanya adalah kita menggunakan metode update. Jadi find ini kita update seperti ini. Nah, ini ada ternary operator. Jadi apabila dia mempunyai input image, maka kita isi request image. Kalau tidak, dia akan tetap. Atau kita bisa juga seperti ini. Kita juga bisa jika kita isi gambarnya ya, kita bisa find, update, lalu kita isi dulu seperti ini, lalu kita bisa hapus seperti ini. Seperti ini juga bisa. Lalu kita redirect ke products, lalu with dengan pesan alertnya. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba ya. Namun sebelum itu hampir saja lupa, ininya juga diganti ya. Jadi ini selain produk seperti ini, dia juga memberikan parameter yaitu ID-nya.
ini ya. Jadi kita isi ID-nya ini. Lalu kalau sudah, dalam menggunakan resource ini, karena dia HTTP request ya, maka untuk update kita harus menggunakan metode put atau patch. Nah, kalau di HTML itu tidak mendukung put atau patch, maka kita biarkan ini pause. Kemudian kita tambahkan seperti ini, metode seperti ini, lalu ganti put seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba ini ya, praktekkan. Kita ke Samsung, lalu kita ganti menjadi Lenovo. Lalu harganya seperti ini. Kita submit. Oh, harus dipilih ya. Oke, kita coba pilih dulu. Misalkan kita gambar ini, kita submit. Oke, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini nanti produk namanya akan diganti, lalu harganya juga akan terganti. Begitu juga dengan gambarnya. Namun masalah baru muncul. Jadi ketika kita mengupdate gambar, maka yang sebenarnya terjadi adalah dia akan menambahkan gambar baru, bukan mengupdate-nya. Jadi di gambar sini ya, di public image ini, gambar yang kita inputkan untuk update sudah masuk, namun gambar yang lama itu masih ada ini. Kita ingin ketika kita mengupdate data, kita juga ingin mengupdate gambarnya atau mengganti gambar lama ke gambar yang baru. Kita coba hapus dulu ya yang lama seperti ini. Kita hapus. Nah, kita ingin seperti ini. Jadi jumlah data ininya yang ditampilkan dengan jumlah filenya itu harus sama. Caranya adalah kita bisa kembali ke product controller, lalu kita tambahkan seperti ini. Kita cari dulu letaknya ada di mana gambarnya. Kita bisa cari seperti ini, public. Ada di public ya. Kemudian ada di images seperti ini. Lalu nama gambarnya apa? Kita cari berdasarkan data yang kita cari di find image seperti ini. Lalu kita gunakan fitur dari Laravel, yaitu storage, untuk menghandle file-file di aplikasi Laravel kita. Kita delete, lalu kita delete di bagian path ini seperti ini. Nah, kita jangan lupa impor dengan cara Alt Ctrl I. Nah, sudah terimport. Jadi, ketika dia mempunyai gambar atau user menginputkan gambar, maka hal yang pertama dilakukan sebelum dia menyimpan gambarnya adalah hapus dulu gambar yang terdahulu, baru kita taruh gambar yang baru, lalu kita update, dan seterusnya. Seperti itu aja. Kita coba jalankan ya. Kita ke yang Apple sekarang gantian. Kita ingin ganti gambarnya. Kita ganti ini, lalu submit. Oke, gambarnya sudah diganti ya. Kita coba lihat di Laravelnya. Nah, maka jumlahnya juga akan tetap. Jadi file yang sebelumnya dihapus terlebih dahulu, baru diganti ke yang baru. Oke, jadi seperti itu untuk mengupdate data dan menampilkan data persatuan seperti ini di tampilan edit. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan user tidak menginputkan gambar? Mudah saja, maka step ini, if ini akan dilewati dan langsung ke find update seperti ini. Kita coba ya. Sebelum itu, karena di formnya ini file itu required, kita hapus dulu. Oke, kalau sudah, kita coba ganti answer seperti ini. Kita submit. Nah, maka dia akan terganti datanya, namun gambarnya akan tetap, karena pada bagian if ini dia diabaikan karena user tidak menginputkan file. Oke,
Seperti itu dulu untuk edit data dan mengupload ulang data ya. Jadi supaya gambarnya itu atau filenya itu konsisten dengan sesuai jumlah datanya. Untuk tutorial selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.